Mengapa masyarakat Indonesia terjebak investasi ilegal? Pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini, secara sekilas, dapat dijawab dengan mudah. Tongam L. Tobing, dalam sebuah kesempatan, mengatakan bahwa ketidakmampuan masyarakat Indonesia dalam berpikir logis dan melihat legalitas bisnis membuat masyarakat kita banyak yang terjebak investasi bodong. Beberapa rekan saya di komunitas anti Ponzi dan skema piramida kompak bersuara bahwa mereka terjebak flexing dan tergoda iming-iming keuntungan instan. Kedua jawaban yang saya utarakan benar adanya. Memang, hanya saja, masih belum menyentuh aspek yang lebih menukik dalam menjawab pertanyaan yang mengantarkan tulisan ini. Jika jawaban yang mereka tawarkan masih dirasa kurang, jawaban apa yang lebih tepat untuk menjawab persoalan tersebut? Untuk melihat lebih jauh, kita dapat memulai dengan mengamati tingkah pola penggiat bisnis bodong. Semenjak akhir 2020, saya aktif mengikuti diskusi dan pembicaraan, juga terkadang perdebatan, dalam grup bisnis ilegal. Mulai dari VAP, Vito, Ya Lifestyle, Tikvi, Ya Goal, P-Network, Nagaya, dan lainnya. Selama saya mengikuti aktivitas dalam komunitas-komunitas tersebut, saya menemukan sebuah benang merah, yakni mengusung ide memiliki banyak uang sebagai penegas kesuksesan. Para pemain investasi bodong, selama ini, memandang bahwa dengan menghasilkan uang yang banyak, dan dengan waktu instan serta usaha yang, jika bisa dilakukan, hanya mengandalkan, duduk diam, dapat membantu mereka untuk sukses. Uang yang mereka dapatkan akan mereka alihkan untuk membeli berbagai barang-barang penegas kemewahan, seperti motor, mobil, ataupun rumah dan apartemen. Mereka akan menggunakan barang-barang ini sebagai legitimasi, dengan melakukan flexing, meyakinkan orang bahwa investasi yang mereka jalani benar-benar menghasilkan, dan berharap bahwa mereka akan mendapatkan banyak downline. Tidak ada keinginan untuk memutar kembali uang tersebut untuk membangun proses jangka panjang. Bisa dikatakan, membaca ide mengenai kapital yang diusung Marx dan diperluas oleh Bourdieu, kapital tidak hanya mengenai uang. Kapital adalah alat produksi, berbagai benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk, untuk memperoleh kapital lebih banyak, atau dalam pemahaman Bourdieu, menghasilkan kapital dalam bentuk lain. Uang, sebagai bagian dari kapital ekonomi dan alat produksi, yang didapatkan melalui hasil investasi bodong, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Alih-alih membangun sebuah aset, mereka cenderung menggunakan apa yang mereka dapatkan untuk konsumsi dan mengikuti pemahaman Weber sebagai sarana untuk menyambut kematian. Mereka, pada akhirnya, mengalami sesat pikir, terjebak dalam mitos yang mengusung uang sebagai puncak kapital di dunia, benda yang paling berharga dan mampu mengubah hidup mereka. Mentalitas seperti ini, terlebih di tengah kondisi pagebluk seperti saat ini yang melumpuhkan kemampuan ekonomi semua masyarakat Indonesia, mendorong lebih jauh, membuat mereka mencari jalan apapun untuk mendapatkan uang. Tidak terlintas dalam benak mereka, orang-orang yang mereka sering usung sebagai contoh orang sukses, bukanlah mereka yang memiliki uang yang melimpah, tetapi memiliki alat produksi, yang memungkinkan mereka menghasilkan produk untuk hidup mereka dan keturunan mereka. Akhir kata, kembali ke pertanyaan awal, alasan utama mengapa banyak masyarakat Indonesia terjebak dalam investasi bodong adalah adanya kepercayaan terhadap mitos uang adalah hal yang paling utama dan mampu menyelamatkan hidup mereka saat ini. Tanpa sadar, mereka menjadikan uang sebagai sesembahan, mereka akan selalu dilulukan dan menghalalkan segala cara untuk menyembahnya. Perlu usaha lebih jauh dari pemerintah, komunitas penerangan, dan mereka yang terpelajar, untuk menguliti dan menyadarkan mitos ini di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kita dapat memulai hal tersebut dengan menjadikan tulisan ini sebagai refleks